Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Untung Pauji. Saya dari kelas 12 MIPA 3, nomor absen 34. Di sini saya akan mengerjakan tugas LKPD 8, pertanyaan nomor 1 dan nomor 2. Pertanyaan nomor 1-nya adalah spektrum gelombang elektromagnetik adalah spektrum di mana masing-masing jenis gelombang elektromagnetik yang berbeda didefinisikan dalam rentang panjang gelombang tertentu. Pertanyaan nomor 2 adalah 1. Gelombang radio, 2. Gelombang mikro, 3. Sinar inframerah, 4. Cahaya tampak, 5. Sinar ultraviolet, 6. Sinar X, 7. Sinar gamma. Semakin panjang gelombangnya, maka semakin kecil frekuensinya. Jadi urutannya yaitu sinar gamma, sinar X, ultraviolet, cahaya inframerah, gelombang mikro, dan gelombang radio. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasina Malika dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 3 dan 6 LKPD 8. Saya dari absen 28. Soal nomor 3 yaitu soalnya jelaskan percobaan yang pernah dilakukan Maxwell ketika menjelaskan arah gelombang elektromagnetik. Pembahasannya, muatan medan listrik dapat menghasilkan medan listrik di sekitarnya yang besar diperlihatkan oleh hukum kolom. Yang kedua, arus listrik atau muatan yang mengalir dapat menghasilkan medan magnet di sekitarnya yang berdasarkan arahnya ditunjukkan oleh hukum Biot-Savart atau hukum Ampere. Perubahan medan magnetik dapat ditimbulkan GGL induksi yang dapat menghasilkan medan listrik dengan aturan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina Nurjana dari kelas 12 MIPA 3. Saya di sini akan menjawab soal nomor 4 dan nomor 9. Nomor 4 yaitu ini soalnya, dan nomor 9 ini soalnya. Nah, di sini saya sudah menuliskan jawabannya, yaitu nomor 4, 1. Gelombang radio. Gelombang radio merupakan spektrum gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang terbesar dan frekuensi terkecil. Nah, yang kedua, gelombang mikro. Gelombang mikro merupakan spektrum gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi terkecil kedua setelah gelombang radio. Nah, yang keempat yaitu cahaya tampak. Cahaya tampak ini, jika di spektrum sebelumnya melihat wujud gelombangnya tidak demikian dengan cahaya tampak. Cahaya tampak yaitu warna-warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu merupakan bentuk spektrum cahaya tampak. Nah, yang kelima yaitu sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet atau bisa disingkat sinar UV merupakan spektrum gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi 10 pangkat 15 kurangi 10 pangkat 16 Hz. Dan yang keenam, sinar X merupakan spektrum gelombang elektromagnetik dengan frekuensi atau energi terbesar kedua setelah sinar gamma. Nah, yang ketujuh ini yaitu sinar gamma. Sinar gamma merupakan spektrum gelombang elektromagnetik dengan energi tertinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsyani Aulia dari kelas 12 MIPA 3, nomor urut absen 13. Nah, di sini saya akan menjelaskan nomor 7 dan nomor 10. Nomor 7 yaitu jelaskan cara penanggulangan dari bahaya radiasi elektromagnetik tersebut. Ada beberapa cara dalam penanggulangan radiasi elektromagnetik tersebut. Nah, pertama pada laptop dan komputer. Pada laptop dan komputer, istirahat selama 5 menit untuk melihat lingkungan luar seperti pohon, hijau, atau objek yang jarak pandangnya cukup jauh setelah beraktivitas di depan laptop dan dari komputer. Gunakan monitor LCD untuk mengurangi paparan radiasi. Arus jarak pandang dengan monitor sekurang-kurangnya 40-60 cm. Kedua, pada HP atau handphone. Nah, cara mencegah bahaya radiasi elektromagnetik pada handphone adalah menggunakan headset saat menelpon dalam waktu lama agar radiasi tidak masuk ke dalam otak. Hindari mengantongi ponsel di dada atau di celana. Terus hindari penanggulangan HP saat sinyal lemah. Jauhkan ponsel dari kasur ketika kita tidur. Nah, kita tuh harus menjauhkan HP saat kita tidur. Terus mengunduh musik dan video offline untuk didengarkan. Jangan gunakan fitur streaming. Nah, lebih baik gunakan SMS daripada telepon. Yang ketiga, dari televisi. Pada televisi,
Cara penanggulangannya yaitu usahakan saat menonton televisi jangan terlalu dekat, jarak kita dengan televisi kurang lebih 1 meter, agar sinar biru yang dihasilkan oleh layar televisi tidak terlalu dekat dengan mata. Nah, selanjutnya kita akan membahas soal nomor 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini dari kelas 12 MIPA 3 dengan nomor absen 18. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 5 dan nomor 8. Nah, soal nomor 5 itu jelaskan manfaat yang diperoleh dari radiasi elektromagnetik. Manfaat yang diperolehnya itu yaitu gelombang radio untuk komunikasi radio, satelit, dan sebagainya. Nah, gelombang mikronya itu untuk pemanas microwave, komunikasi radar, gelombang, terus untuk inframerahnya remote control, terapi fisik, topografi, dan daerah dan alam. Nah, terus memotret dalam kabut. Terus ada juga sinar tampak, membantu penglihatan mata, sinar lensa, sinar ultraviolet, keaslian tanda di bank, tanda tangan, sinar X, memeriksa barang di bandara, analisis struktur bahan, sinar gamma, bisa juga dalam pembuatan dalam terapi kanker dan sebagainya. Melanjutkan soal nomor 6-nya, yaitu soalnya jelaskan bahaya radiasi elektromagnetik. Jawabannya, bahaya radiasi elektromagnetik yang ada di berbagai alat di kehidupan kita antara lain yang pertama yaitu laptop dan perangkat WiFi. Beberapa bahaya yang ditimbulkan radiasi elektromagnetik adalah yang pertama menyebabkan nyeri kepala, insomnia, mual-mual, kerusakan kromosom, mengurangi konsentrasi, menurunkan memori otak, memicu kanker. Yang kedua, handphone. Sudah banyak peneliti tentang bahaya radiasi elektromagnetik yang berada di handphone. Terdapat 4 akibat yang terkenal, yaitu yang pertama mengurangi sperma. Bagi pria, sebaiknya berhati-hati dengan bahaya ini sperma menjadi tidak subur dan menyebabkan turunnya prosentasi melahirkan keturunan. Yang kedua, ibu hamil dan anak-anak. Sebaiknya bagi mereka menghasilkan radiasi elektromagnetik berlebihan. Hal ini dapat mengganggu pembentukan janin dalam kandungannya, menyebabkan perilaku hiperaktif pada anak yang mengurangi daya ingat. Yang ketiga, mengganggu ingatan manusia. Saat kalian melakukan telepon, disitulah HP akan mencari sinyal terus-menerus dan menyebabkan terpapar radiasi. Bagi Anda yang sering menempelkan dalam jangka waktu lama, usahakan menggunakan headset. Terus akan menyebabkan kanker otak. Penggunaan ponsel jangka waktu lama dan kontinu dapat menyebabkan kanker otak. Radiasi ponsel dikategorikan sebagai zat karsinogenik berbahaya seperti kloroform, asap knalpot, dan timbal. Otak manusia dapat mudah berradiasi apabila Anda menggunakan ponsel dalam jangka waktu lama dan terus menerus. Yang ketiga, komputer. Perangkat komputer juga sering kita gunakan dan dapat menyebabkan berbagai bahaya antara lain yaitu yang pertama, rabun mata, katarak, epilepsi. Namun kita dapat mencegahnya dampak tersebut dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, istirahat selama 5 menit, melihat lingkungan luar seperti pohon atau objek lainnya. Yang kedua, menggunakan monitor LCD untuk mengurangi paparan radiasi. Yang ketiga, atur jarak pandang Anda dengan monitor sekurang-kurangnya 40-60 cm. Yang keempat, televisi. Tanpa kita sadari, ternyata televisi juga memiliki dampak yang tidak baik bagi kesehatan. Sinar biru yang dihasilkan oleh layar televisi dapat menimbulkan luka kimia pada retika mata. Rangkaiannya adalah yang pertama dapat menyebabkan kanker kulit, sinar ultraviolet. Yang kedua dapat menyebabkan katarak mata, sinar ultraviolet. Yang ketiga dapat menghitamkan warna kulit. Yang keempat dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh. Yang kelima dapat menyebabkan kemandulan sinar gamma. Segitu saja penjelasan dari nomor 6 di LKPD 8. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang soal nomor 8, yaitu sebuah stasiun HVF yang menyiarkan program pada frekuensi 200 Hz. Nah, hitunglah panjang dari gelombang radio HVF tersebut. Nah, kita langsung aja ke diketahui. Diketahuinya itu F-nya itu tadi ya 200 Hz, lalu ke C-nya 3 dikali 10 pangkat 8. Nah, yang ditanyakan itu lambdanya. Ditanyakan hitunglah panjang gelombang ya. Nah, berapa ini? Nah, sekarang kita jawab. Nah, rumusnya itu C per F. Kita langsung masukkan saja 3 dikali 10 pangkat 8 per 2 dikali 10 pangkat 2. Nah, ini jumlahkan saja langsung.
Nah, ini 3 ya dikali 10. Ini jadi 6, ini kan jadi 2. Nah, kita jumlahkan hasilnya 1,5 dikali 10 pangkat 6. Satuannya meter ya. Terima kasih. Saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 9. Saya di sini tadi sudah menuliskan yang diketahuinya yaitu C sama dengan 5,8 kali 10 pangkat 6 meter per sekon. Nah, di sini sigmanya yaitu 12,76 kali 10 pangkat min 7 WB per AM. Ditanyakannya yaitu permitivitas medium. Nah, di sini jawabnya menggunakan persamaan Maxwell ya. Nah, yaitu C sama dengan 1 per akar H kali sigma. H sama dengan 1 per C pangkat 2 kali sigma. Sama dengan yaitu hasilnya 1 per dalam kurung 5,8 kali 10 pangkat 8 terus 12,76 kali 10 pangkat min 7. Nah, sama dengan 1 per 3,64 terus kali 10 pangkat 16 dalam kurung 12,76 kali 10 pangkat min 7. Ininya dikebawahkan ya. Nah, sama dengan per 3,364 kali nah, di sini 12,76 kali 10 pangkat min 7 sama dengan 1 per 42,92464 kali 10 pangkat 16, yaitu sama dengan 2,32966 kali 10 pangkat 16, yaitu hasilnya 2,3 kali 10 pangkat min 12 WB per AM. Nah, jadi permitivitas mediumnya yaitu 2,3 kali 10 pangkat min 12 WB per AM. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan nomor 10 yaitu gelombang elektromagnetik memiliki kelajuan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Jika gelombang tersebut memiliki panjang gelombang 100 nm, tentukan frekuensi gelombang tersebut. Nah, pembahasannya diketahui sama dengan V sama dengan 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Panjang gelombang 100 nm atau sama dengan 100 dikali 10 pangkat min 9 m. Yang ditanyakannya adalah frekuensi gelombang atau F. Jawab. Nah, rumusnya yaitu C sama dengan panjang gelombang sama dengan F. C-nya yaitu 3 dikali 10 pangkat 8 sama dengan panjang gelombangnya 100 dikali 10 pangkat min 9 dikali F. Kita pindah ruaskan, F sama dengan 3 dikali 10 pangkat 8 per 100 dikali 10 pangkat min 9. F sama dengan 3 dikali 10 pangkat 15 Hz. Jadi, nilai frekuensi gelombang tersebut adalah 3 dikali 10 pangkat 15 Hz. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.